pertama dengan judul Pada Suatu Hari Nanti, karya Supardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan leti-letinya kucari. Unsur intrinsik dari puisi ini adalah yang pertama, tema utama puisi ini adalah perpisahan yang mendalam dan penuh harapan akan pertemuan kembali di masa depan. Puisi ini mengungkapkan perasaan kehilangan, kesediaan untuk melepaskan, namun juga janji dan kenangan yang abadi meski hubungan telah berakhir. Yang kedua, majas. Yang pertama, metafora. Kabut dan dingin melambangkan kesedihan, keterasingan, atau akhir suatu hubungan. Yang kedua, personifikasi. Waktu akan memungut setiap kata. Waktu dianggap memiliki kemampuan manusia untuk mengumpulkan. Yang ketiga, repetisi atau pengulangan. Rasa pada suatu hari nanti diulang berkali-kali untuk menekankan harapan akan masa depan. Yang ketiga, simbolisme. Sampai kita hanya bisa saling mengingat sebagai satu-satunya yang tersisa. Yang keempat, hiperbola. Mencintaimu dengan segenap kesedihan, menunjukkan cinta yang sangat dalam meski dibalut duka. Yang ketiga, diksi. Diksi yang digunakan sederhana namun penuh makna dan nuansa puitis. Yang pertama, melepas kau pergi, menunjukkan kerelaan meski berat. Yang kedua, saling mengingat. Kata saling menekankan hubungan timbal balik. Yang ketiga, dengan segenap kesedihan. Kata segenap memperkuat totalitas perasaan. Yang keempat, memungut setiap kata. Memungut dipilih untuk memberi kesan hati-hati, tidak melupakan sedikit pun. Yang kelima, masa lalu. Masa lalu adalah kenangan yang tak mungkin terlupa. Yang keempat, imaji. Yang pertama, imaji visual. Kau akan kulihat lagi. Masa lalu membangkitkan bayangan visual tentang pertemuan dan kenangan. Yang kedua, imaji perasaan atau emosional. Cukup sedih untuk mencintaimu. Kesedihan membangkitkan rasa haru dan pilu. Yang ketiga, imaji abstrak. Waktu akan memungut setiap kata, menggambarkan proses waktu yang mengumpulkan memori. Yang kelima, amanat. Yang pertama, menerima perpisahan dengan ikhlas sebagai bagian dari kehidupan. Yang kedua, menghargai kenangan indah meski hubungan telah berakhir. Yang ketiga, pentingnya melepaskan dengan hati lapang sambil tetap menyimpan kasih dalam ingatan. Yang keempat, harapan bahwa di masa depan semua rasa akan menjadi kenangan yang lebih tenang dan dapat dikenang dengan bijak. Puisi yang kedua, Dari Bentangan Langit, karya Emma Ainun Nazir. Dari bentangan langit yang semu, iya, kemarau itu datang kepadamu, tumbuh perlahan, berhembus amat panjang, menyapu lautan, mengekal tanah berbongkahan, menyapu hutan, mengekal tanah berbongkahan, datang kepadamu. Ia, kemarau itu dari Tuhan, yang senantiasa diam dari tangannya, dari tangan yang dingin dan tak menyapa, yang senyap, yang tak menoleh barang sekejap. Unsur intrinsik dari puisi ini adalah yang pertama, tema. Tema dari puisi Bentangan Langit adalah spiritualitas dan pencarian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks kesederhanaan, penderitaan, dan realitas sosial. Yang kedua, majas. Yang pertama, metafora. Bentangan langit
sendiri adalah metafora untuk kehadiran Tuhan yang luas dan tak terbatas. Yang ketiga, diksi. Yang pertama, kata-kata konkret dan kasar, kaku, somberan, keluh, lumpur, penderitaan. Ini menunjukkan keberpihakan pada realitas paling bawah atau rakyat kecil. Yang keempat, imaji. Imaji visual, bentangan langit, rumah hina, celah-celah kakus, lumpur dan comberan, menara. Pembaca bisa membayangkan kontras antara langit yang luas dan kondisi tanah yang kotor. Yang kelima, amanat. Amanat dari puisi ini adalah Tuhan hadir di mana-mana, terutama di tengah penderitaan dan kaum tertindas. Spiritualitas sejati ditemukan dalam empati dan solidaritas dengan orang-orang yang menderita. Puisi yang ketiga, Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Unsur intrinsik dari puisi Hujan Bulan Juni adalah yang pertama, tema utama puisi ini adalah kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan dalam memberi atau mengasihi tanpa mengharap pengakuan atau balasan. Yang kedua, majas. Yang pertama, personifikasi. Ini adalah majas yang paling dominan. Hujan diberikan sifat-sifat manusia, yaitu tabah, bijak, arif, merindukan, menangis, dan merahasiakan perasaan. Yang ketiga, diksi. Diksi dalam puisi ini yang pertama, tabah, bijak, arif, kata sifat yang berjenjang dan mendalam, menunjukkan kedewasaan spiritual. Yang keempat, imaji. Imaji dari puisi ini adalah imaji visual, yaitu membayangkan hujan rintik-rintik di bulan Juni, pohon yang berbunga dan rumput yang layu. Yang kelima, amanat. Amanat yang dapat diambil dari puisi ini adalah ketulusan dalam memberi adalah sikap yang mulia. Memberi seharusnya dilandasi oleh keikhlasan, bukan untuk pamer atau mengharap pujian. Puisi yang berikut dengan judul Ujung-Ujung Hujan, karya Aan Mansur. Dulu dalam dunia kita berpelukan sambil membayangkan ujung-ujung hujan sebagai kembang api yang merayakan cinta yang tak akan pernah dijarakan. Sampai tibalah hari haru itu, kau berlalu, aku menutup pintu, dan ujung-ujung hujan yang jatuh tumbuh jadi rerumputan dan perdu. Hari ini tiba-tiba aku ingat kau di dada, jalan yang membawamu jauh. Setiap ujung hujan yang menyentuh adalah mekaran bunga-bunga beribu. Unsur intrinsik dari puisi ini adalah yang pertama, tema dari puisi ini adalah perasaan rindu, penantian, dan kehampaan yang mendalam. Yang kedua, majas. Majas metafora, yaitu ujung hujan melambangkan akhir dari suatu periode yang bisa jadi simbol kesedihan atau penantian. Yang ketiga, diksi. Kata-kata seperti menunggu, hampa, sendiri, kosong, menciptakan nuansa kesepian. Ujung-ujung hujan merupakan diksi yang unik dan simbolis. Yang keempat, imaji. Imaji visual, yaitu ujung-ujung hujan, langit yang rendah, suasana senja atau setelah hujan. Yang kelima, amanat. Amanat yang dapat diambil dari puisi ini adalah penantian yang panjang dan pasrah. Terkadang yang kita tunggu tak pernah datang, dan kita harus belajar menerima kehampaan itu. Puisi yang berikut dengan judul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Unsur intrinsik dari puisi ini adalah dengan tema yang pertama. Tema dari puisi ini cinta yang murni, sederhana, dan bersahaja yang diekspresikan melalui keinginan untuk menyatu dengan kekasih secara spiritual dan alamiah. Yang kedua, majas. Yang pertama, metafora. Kata aku ingin diulang berkali-kali untuk menegaskan keinginan yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, diksi. Yang pertama, jernih, menyeratkan ketulusan, kejernihan, perasaan tanpa pamrih. Yang kedua, api, menggambarkan gairah, kehangatan, dan kehidupan. Yang keempat, imaji. Imaji visual, dalam diamku yang jernih menjadi api, menggambarkan ketenangan dan kehangatan secara visual. Yang kelima, amanah. Cinta sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata, melainkan kehadiran dan kejernihan hati.